tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, para sesepuh yang sangat kami muliakan dan sekaligus kami harapkan fatwa serta barokah doanya. Para hadirin hadirat jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Yai Daud. Untuk itu kami tidak perlu cerita panjang lebar, sekedar cerita tentang pengalaman saja. Insya Allah mudah-mudahan sedikit cerita saya nanti bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para hadirin hadirat yang mendengarkannya. Saya nama Ahmad Bukhari, biasa disebut di mana-mana dengan julukan atau panggilan Mbah Mat, dan saya tinggal di mana-mana. Yang tempo hari saya tinggal di Harjamukti selama 3 tahun lebih sedikit, terus pindah lagi ke sekarang di Sukutamu. Dan sebelum di Harjamukti saya di Mekarsari 3 tahun, dan puluhan tempat maksimal 3 tahun lebih sedikit. Itu cerita saya. Jadi saya belum pernah tinggal lebih lama dari 3 tahun. 3 tahun lebih sedikit pasti pindah itu. Tentang keberadaan makam Thariqullah, khususnya Raden Mas Sempak Wajak, sekitar sebelum tahun 2000 saya diberi tugas oleh guru-guru saya, para masyayikh, khususnya di Jawa Timur, karena di Jawa Timur Raden Mas Sempak Wajak seringkali dan lazim diwasilahi untuk diwasilahi Fatihah, namun belum pernah ada satupun yang tahu di mana makam Raden Mas Sempak Wajak. Kebetulan
saya paling muda, maka oleh orang-orang tua kita saya diberi tugas untuk mencari keberadaan makam Raden Mas Sempak Wajak Pranatagama, lengkapnya gitu. Alhamdulillah dengan tugas yang diberikan saya berusaha untuk maksimal mengemban tugas tersebut. Maka sekitar tahun 2000 lebih sedikit, dengan berbagai cara dan melalang kemana aja, alhamdulillah titik terakhir di makam ini saya menemukan makam Raden Mas Sempak Wajak. Itu pun penuh liku-liku. Pertama saya mengira ada makam ABC, namun kebenarannya belum terjamin. Maka ketika saya bersama teman-teman duduk di mushola, ada cahaya terang dari bawah tanah naik ke atas, menceng gini, gede, dan terus saya datangi cahaya itu. Ternyata di titik cahaya itu adalah sebuah makam. Maka dengan kejadian ini saya laporkan ke guru saya punya guru, jadi mereka nggak bisa menilai sendiri, harus guru yang menilai. Maka insya Allah itu benar makam Raden Mas Sempak Wajak Pranatagama. Terus saya waktu itu yang saya kenal Mbah Abah Mahir, saya nanya, ternyata insya Allah mendekati kebenaran. Namun kenapa kok nggak dibangun? Pernah dibangun beberapa kali, namun selalu roboh. Kata Abah Mahir, kenapa kok roboh? Ya nggak tahu, bisa pernah terjadi karena hujan deras roboh, pernah terjadi dibangun lagi karena angin puting beliung mungkin seperti itu, sehingga terakhirnya oleh Abah Mahir diputuskan tidak mau dibangun makam ini gitu. Kecuali nanti yang bangun orang Kediri, namun belum kenal dengan saya sebenarnya siapa. Maka ada kecocokan visi waktu itu. Saya terus lapor ke guru lagi, saya selalu mengadakan komunikasi ke masyaikh saya. Alhamdulillah begitu saya lapor, sudah saya ketemukan makam, insya Allah mendekati benar. Maka sekaligus saya diberi tugas untuk membangun makam ini. Yaitu sekali lagi mohon maaf karena keberadaan saya ekonomi waktu itu memang sangat minim. Sehari makan 2 hari puasa, diberi tugas membangun, perasaan saya sangat berat banget. Namun selalu ikhtiar dan berusaha terus-menerus. Dalam waktu setahun saya bisa menabung 1.500.000. Itu kurang lebih terjadi pada tahun 2012. Namun karena kebutuhan saya 1.500.000 habis lagi karena untuk kepentingan lainnya. Kebetulan saya punya anak satu-satunya, Abdul Rauf, malah menangis. Abah itu kan uang untuk membangun rumah eyang kok dihabisin gitu. Akhirnya saya juga bingung. Akhirnya dengan niat dan tekad, bismillah, saya mulai saat ini saya ikrarkan apapun tadi saya membangun makam ini. Kebetulan saya di rumah Mekarsari ada kolam kecil, terus saya piara ikan mas. Waktu itu saya beli Rp40.000, dapat 4. Mau saya piara supaya gede maksudnya. Namun seminggu kemudian ikan itu mati. Setelah mati, ternyata di almari saya ada uang di dalam amplop sejumlah Rp1.000.000. Ya karena saya nggak pernah punya duit sebanyak itu, istri saya tanya, duit dari mana ini? Ternyata istri saya juga nggak mengetahui. Maka didiemin lah uang itu. 2 hari kemudian ikan yang berikutnya mati juga 1. Di dalam lemari saya ada uang 1 juta lagi, dan sampai habis akhirnya terkumpullah Rp4.000.000 dengan kematian ikan 4. Maka sebagian saya berikan ikan lagi lebih banyak. Alhamdulillah mati terus. Setiap kematian 1 ikan dinilai oleh Allah, dibeli oleh Allah seharga Rp1.000.000, sehingga berdirilah makam ini hasil jual dari piara ikan mas yang saya piara waktu itu. Alhamdulillah makam ini bisa berdiri tanpa harus kita minta ke siapapun. Alhamdulillah berdiri. Selesai tahun 2012,
Terus saya matur lagi laporan ke masyayikh. Alhamdulillah salah satu masyayikh saya yaitu Mbah Yai Idris, insya Allah gurunya Mbah Yai Daud, waktu itu menghadiri undangan di Habib Mulfir, sekaligus selesai sana terus mampir ke sini, bermalam di sini 3 hari 3 malam. Alhamdulillah, dan beliau sangat meyakini bahwa ini benar-benar makam waliullah, yaitu Syekh Sempak Wajak Pranatagama alias nama aslinya ialah Syekh Nur Alif, kata Mbah Yai Idris seperti itu. Maka Syekh Nur Alif adalah sosok waliullah yang metode dakwahnya adalah berjalan atau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Maka dengan berjalan itulah makam ini dinamakan makam warik. Kalau dari dulu sampai sekarang berjalan terus, itu diambil dari nama metode perjuangan dari Syekh Sempak Wajak Pranatagama atau Syekh Nur Alif. Setelah itu alhamdulillah kita pelan-pelan bisa bersihkan halaman-halaman ini dengan kita tebang satu pohon. Alhamdulillah bisa terang seperti ini, dan alhamdulillah pula seketika itu kita bisa rutinan dengan mengamalkan zikrul ghafilin yang diawali dari minggu pagi pada minggu pertama dengan simaan Al-Quran Karim, yang malamnya dilanjut dengan zikrul ghafilin. Untuk itu para masyayikh, para kiai mungkin berkenan hadir nanti pada Ahad pagi sampai dengan malam Isnin dengan amalan yaitu simaan Al-Quran Karim dan zikrul ghafilin. Itu sekedar cerita kecil. Mudah-mudahan untuk membaca manakibnya memang kami belum siap, namun karena masih dalam penelitian dan penelitian terus, kami bekerja sama dengan Les Bumi dan ahli arkeologi dan lain sebagainya untuk nanti membuat manakibnya Syekh Sempak Wajak Pranatagama dengan walaupun belum tidak benar 100%, namun mendekati kebenaran. Insya Allah mungkin kalau sudah jadi bukunya nanti akan kami sampaikan kepada para masyayikh. Itu yang bisa sampaikan. Untuk itu marilah saya mengajak pada para hadirin yaitu mengucap salam. Jadi pesan dari para masyayikh saya yaitu kalau kita mati itu pasti, namun untuk bersama-sama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu. Untuk itu kita tidak menutup kemungkinan dengan ikhtiar kita, dengan doa-doa kita, nanti kita semua yang ada di sini bisa bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah beserta Syekh Sempak Wajak Pranatagama alias Syekh Nur Alif. Itu marilah kita mengajak salam kepada beliau yang mana yang biasa saya sampaikan ada ajaran dan tuntunan dari guru-guru saya. Itu bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Syekh Sempak Wajak Pranatagama. Assalamualaikum ya Syekh Sempak Wajak Pranatagama. Assalamualaikum ya Syekh Sempak Wajak Pranatagama wa ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allah bikum lahiqun. Mari kita sama-sama baca burdah sesuai dengan anjuran dari para masyayikh yang menugaskan saya. Beliau senangnya baca burdah. Bismillah. Maulaya sholli wa sallim iman abada habibika khairil khalqi kullihim. Monggo. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja
syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana la maqsuda indana illa anta rabbana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim waghfir lana ma madha ya wasi'al karami min kathrati dhunubi waghfir ya mun'imi Rahmanu ya Rahimu irhamna birahmatik ya mun'imu an'imna daraini bini'amatik Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Hasbunallahu ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru salamana min dhallala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim li sahibil burdah radhiyallahu anhu lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta alaihim
liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah lahumul fatihah. A'udzubillahi syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
linda iman abada ala habibika khairil khalqi kulli